Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau klik video ini. Dan selamat datang kembali ke channel Argon Fish. Oh iya, aku juga mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik 2 video terakhir. Alhamdulillah viewersnya juga lumayan. Dan untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang masih hangat dan masih segar di ingatan kita, bahwasanya salah satu menteri kita, Pak Edi Prabowo, Menteri KKP, tertangkap dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Nah, ini menarik ya, soalnya ini ada kontroversi mengenai ekspor benih laut antara Menteri yang dulu, Menteri Susi Pujiastuti, dengan Pak Edi Prabowo. Bahwasanya Bu Susi inginnya kita jangan ekspor benih lobster karena akan mengurangi nilai dari ekspor kita. Sedangkan Pak Edi Prabowo lebih berkeinginan untuk mengekspor benih lobsternya sendiri. Nah, beberapa teman-teman bertanya, terutama kebetulan aku juga sedang merintis untuk bisnis lobster air tawar. Banyak yang bertanya, sebenarnya seberapa besar sih keuntungan kita budidaya lobster air laut, kok sampai orang berani-beraninya menyuap sekelas menteri untuk izin ekspor benih laut. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, sebenarnya lebih untung mana antara kita ekspor benih lobster dengan ekspor lobster dengan ukuran siap konsumsi. Nah, itu akan kita bahas nanti. Jadi aku udah buatin 6 jenis daftar 6 jenis lobster air laut yang ada di Indonesia beserta harganya, dan kita akan juga buat perbandingan antara benih lobster dengan ukuran konsumsi lebih menguntungkan mana. Nah, buat teman-teman yang mungkin bisa tertarik juga untuk bisnis lobster air laut, bisa juga untuk menjadi referensi teman-teman semuanya. Oke, nggak perlu lama lagi, langsung kita masuk ke dalam 6 daftar jenis lobster laut yang ada di Indonesia. Oke, check it out. Oke guys, kita masuk yang pertama, lobster batu. Lobster batu memiliki corak garis-garis berwarna hitam dan putih yang sangat terlihat. Hampir mirip dengan lobster bambu, namun lobster batu ini memiliki warna yang agak pucat. Warnanya yang agak pucat ini sering dianggap tidak segar lagi. Lobster ini diberi nama lobster batu karena ditemukan di antara bebatuan atau di sela-sela karang di laut. Aceh merupakan daerah penghasil lobster batu yang terbanyak di Indonesia. Lobster batu ini juga memiliki daging yang tebal dengan cita rasa yang nikmat. Lobster batu ini juga memiliki harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar 210.000 sampai 400.000 per kilogramnya. Dengan harga yang cukup tinggi tersebut, lobster ini pun akan terasa nikmat jika diolah dengan beragam olahan. Salah satu olahan adalah bumbu saus tiram yang gurih dan lezat. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah lobster Pakistan. Namanya sih berbau negara di Asia Selatan. Namun lobster Pakistan banyak ditemukan di perairan Jawa Timur seperti di Lamongan dan Sumeneb. Punya nama ilmiah Panulirus polypagus. Fauna habitat perairan laut dangkal ini dibanderol kisaran harga 300.000 hingga 700.000 per kilogramnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah lobster pasir. Lobster pasir memiliki nama lain Panulirus homarus, yang merupakan salah satu jenis lobster populer di Teluk Pelabuhan Ratu. Selain di Indonesia, jenis lobster ini juga banyak ditemui di Vietnam. Lobster pasir sangat mudah ditemukan di wilayah tropis maupun subtropis. Selain Indonesia dan Vietnam, lobster pasir juga banyak ada di perairan Pasifik Barat, Afrika Selatan, India, Jepang, dan Australia. Lobster ini berukuran cukup besar dengan warna yang agak gelap dengan bintik-bintik putih di badannya. Lobster sendiri terkenal mahal, seperti lobster pasir ini yang dijual sekitar 700.000 per kilogramnya. Untuk olahan, lobster pasir ini biasanya diolah dengan cara dibakar dengan sejumlah bumbu rempah. Kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat adalah lobster bambu. Lobster bambu berwarna oranye dan hijau dengan garis hitam putih yang melintang di sekeliling badannya.
Lobster ini disebut bambu karena bentuknya memanjang dan memiliki garis mirip bambu asli. Lobster yang sering disebut lobster hijau ini hidup di perairan dengan kedalaman hingga 15 meter di dalam laut. Perairan Indonesia yang banyak menghasilkan lobster bambu ini diantaranya di perairan Aceh, Sumatera Barat, Manado, Makassar, dan Jawa Barat. Lobster bambu juga memiliki harga yang cukup tinggi, yaitu Rp750.000 per kilogram. Harga ini sepadan dengan kandungan gizi yang terdapat pada lobster bambu tersebut. Kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah lobster batik. Sesuai namanya, lobster batik memiliki warna dan motif unik mirip batik. Warna dasarnya coklat gelap dan memiliki bintik-bintik putih kecil. Antena dari lobster ini memiliki warna ungu dengan bintik hitam. Lobster batik mudah ditemukan di wilayah pantai selatan yang ada di Pulau Jawa. Lobster berdaging tebal ini memiliki cita rasa manis dan gurih. Cita rasa tersebut pastinya sangat nikmat jika disantap dengan berbagai sajian seafood lainnya. Lobster jenis ini memiliki harga yang lebih tinggi dari lobster bambu dan lobster pasir, yaitu dibanderol dengan harga Rp800.000 per kilogramnya. Lobster batik ini bisa diolah dengan beragam cara, salah satu yang paling enak disantap dengan bumbu saus padang. Dan yang terakhir, lobster mutiara. Jenis lobster mutiara merupakan lobster yang paling mahal di Indonesia. Lobster mutiara juga merupakan jenis lobster langka. Lobster jenis ini bobotnya bisa mencapai 3 kg. Soal harga, sudah pasti harganya paling mahal daripada jenis lobster lainnya. Untuk harga per kilogramnya, lobster mutiara ini dibanderol harga Rp900.000. Apalagi jika bobotnya lebih tinggi, sudah pasti harganya akan lebih mahal. Harga yang sangat mahal sudah dapat dipastikan kalau lobster mutiara ini memiliki cita rasa yang nikmat yang tak terkalahkan, serta memiliki daging yang tebal. Untuk menyantap lobster mutiara bisa dengan berbagai cara, bahkan hanya dengan direbus rasanya sudah nikmat. Oke guys, itu tadi 6 jenis lobster air laut yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut, kita perbandingkan antara benih lobster dengan lobster ukuran konsumsi. Lebih menguntungkan mana sih kita ekspor? Kita mulai dari yang pertama, benih lobster air tawar. Untuk benihnya di kisaran harga 2.500 sampai 6.000 per ekor. Benih lobster pasir di kisaran 4.500 per ekor. Benih lobster bambu 2,5 sampai 3 inci up di kisaran 7.000 per ekor. Benih lobster mutiara di kisaran 15.000 sampai 20.000 per ekor. Data ini kita pinjam dari IDX Channel. Kemudian kita lanjut, kita bandingkan dengan lobster yang siap konsumsi. Untuk lobster ukuran konsumsi, lobster batu di kisaran harga 210.000 sampai 400.000, lobster Pakistan 400.000, lobster pasir 390.000 per kilo, lobster bambu 250 sampai 1.200.000 per kilo, lobster batik 900.000 per kilo, lobster mutiara 1.500.000 per kilo. Jika kita lihat dari nominal secara kasar, memang lebih menguntungkan untuk lobster siap konsumsi karena harganya bisa beratus kali lipat dari harga benih lobsternya. Cuman kita tidak bisa melihat secara kasat mata saja karena ada di situ biaya produksi dan biaya operasional, di mana kita juga harus memperhitungkan tingkat mortality dari benih lobster hingga menjadi lobster berukuran konsumsi. Namun walaupun sudah dikomparasi dan ditambahkan dengan biaya produksi ataupun operasional, tentunya pastinya lebih menguntungkan untuk yang konsumsi. Dan di sisi lain, apabila kita terus-menerus mengekspor benih lobster kepada negara yang notabene adalah pengimpor lobster konsumsi, pastinya mereka juga akan mengurangi permintaan lobster untuk ukuran konsumsi karena mereka sudah bisa membesarkan sendiri di sana. Nah, kalau pendapatku sebaiknya kalau untuk dari sisi pandang orang umum ya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengekspor lobster untuk ukuran konsumsi agar harga lobster yang kita ekspor akan lebih stabil dan tidak ada yang namanya mafia di dalam pereksporan benih lobster tersebut seperti yang terjadi sebelumnya.
Karena dari beberapa acara yang aku nonton, sebenarnya yang bermain di situ untuk bermain ekspor benih lobster itu sebenarnya adalah PT-PT besar, karena memang disyaratkan untuk mengekspor benih lobster itu harus berbentuk perusahaan ataupun PT, sehingga nelayan-nelayan lokal yang tidak memiliki PT ataupun tidak memiliki cukup dana untuk melakukan ekspor karena memang butuh biaya yang lumayan untuk ekspor benih lobster tersebut, ya mereka hanya bisa melihat dari kejauhan aja bagaimana cemerlangnya benih lobster itu diekspor. Nah, mungkin di sini pemerintah juga harus menggabungkan antara perusahaan swasta dengan nelayan untuk menjadi satu, menyimpulkan bagaimana sih yang terbaik untuk kelangsungan ekspor lobster tersebut, dan komoditi ekspor lobster ini menjadi tetap terjaga dan dapat memberikan keuntungan yang lebih untuk Indonesia lagi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu aja dari opini dan beberapa dan 6 daftar jenis lobster yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Mungkin teman-teman punya saran ataupun ingin dibikinkan konten yang lain mengenai jenis budidaya lain, bisa mungkin lobster air tawar ataupun yang lain, atau cupang ataupun gupi ataupun yang lain, bisa tulis di komentar. Kemudian buat teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi yang lain dan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.